Pada video sebelumnya, kalian telah belajar menyelesaikan permasalahan terkait persamaan linier satu variabel atau PLSV. Pada video ini, kita akan belajar menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pertidaksamaan atau PTLSV. Saat menyelesaikan masalah terkait PTLSV, terdapat kata-kata kunci dalam soal ceritanya. Misal, seperti yang contoh pada video pertama tadi ya, keliling suatu persegi panjang kurang dari 90 cm. Nah, ini kan kata kuncinya tadi yang kurang dari ya. Nah, salah satu kata kuncinya berarti kurang dari, kalimatnya seperti yang pada kotak kuning ini. Nah, berarti bentuk matematikanya keliling kurang dari 90 cm. Kemudian lawannya kurang dari, lebih dari, kalimatnya jelas ya, keliling suatu persegi panjang lebih dari 90 cm. Lambangnya berarti keliling lebih dari 90 cm. Kemudian yang ketiga yaitu ada tidak kurang dari. Kalau yang pertama itu kan tadi kurang dari ya. Nah, sekarang tidak kurang dari, berarti kan lawannya dari kurang dari ini ya, yaitu ada sama dengan dan lebih dari. Berarti lambangnya menjadi lebih dari sama dengan. Karena kan kalau tidak kurang dari 90 berarti kan boleh sama dengan atau lebih dari 90 kan. Berarti notasinya menjadi lebih dari sama dengan. Kemudian kata kunci yang keempat yaitu tidak lebih dari. Kalau yang sebelumnya kan tidak kurang dari, sekarang tidak lebih dari. Berarti boleh sama dengan atau kurang dari kan. Sehingga notasinya kurang dari sama dengan. Kemudian yang kelima, paling sedikit atau sedikitnya. Yang namanya paling sedikit berarti sama dengan itu atau lebih dari kan. Berarti jika ada keliling suatu persegi panjang, paling sedikit adalah 90 cm. Berarti kan boleh 90 cm atau lebih dari 90 cm. Sehingga lambangnya yaitu lebih dari sama dengan. Ya, lebih dari sama dengan. Kemudian yang terakhir yaitu paling banyak, lawannya paling sedikit ya, berarti dibalik tandanya, keliling kurang dari sama dengan 90 cm. Cukup jelas ya anak-anak, silahkan ini kata kuncinya dicatat karena variasi dalam soal pertidaksamaan linier satu variabel ini pada kata kuncinya ini agar kita tidak salah dalam menentukan tanda penghubungnya ini. Masuk ke contoh ya. Contoh yang pertama, Dewi memiliki uang 90.000 yang akan ia gunakan untuk membeli jeruk. Harga 1 kg jeruk adalah 15.000. Tentukan berapa saja berat jeruk yang mungkin dapat dibeli Dewi dengan uang tersebut. Diketahui ya, uang Dewi 90.000 akan digunakan untuk membeli jeruk dengan harga jeruknya yaitu 15.000 per kilogram. Yang ditanyakan berat jeruk yang mungkin dapat dibeli Dewi. Nah, ini tipu ya. Ini harusnya mungkin. Kemudian kita selesaikan. Jumlah jeruk kita misalkan, jika jumlah jeruk dalam kilogram itu adalah J. Berarti kan kalau harga 1 kilogramnya 15.000, jika kita membeli J kilogram, kan totalnya itu 15.000 dikali J kan, atau 15.000 J. Karena uangnya ini hanya 90.000, berarti kan kita tidak boleh lebih dari 90.000. Nanti uang Dewi kurang kan, berarti penghubungnya ini kurang dari sama dengan 90.000. Nah, kita selesaikan. Kedua ruas kita bagi dengan 15.000 menjadi J kurang dari sama dengan 6. Atau kita tuliskan himpunan penyelesaiannya berarti yaitu HP sama dengan J, di mana J yaitu lebih dari 0. Karena kan dia akan membeli ya, berarti tidak mungkin nilainya 0. Dan kurang dari sama dengan 6. Kesimpulannya, jadi, jumlah jeruk yang mungkin dibeli Dewi dengan uang 90.000 adalah tidak lebih dari 6 kg jeruk. Karena kalau sudah lebih dari 6 kg, uang Dewi akan kurang. Contoh yang kedua. Budiah memiliki tanah berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya 20 meter dan lebarnya 6Y dikurangi 1 meter. Jika luas tanah Budiah tak kurang dari 100 meter persegi, tentukan lebar minimal tanah Budiah. Nah, ini ya, tidak kurang dari, berarti dia boleh sama dengan atau lebih dari kan.
Berarti tandanya yaitu lebih dari sama dengan. Ya, kita tulis diketahui. Diketahui luas tanahnya lebih dari sama dengan 100 meter persegi. Berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya 20 meter dan ukuran lebar 6Y-1 meter. Yang ditanyakan lebar minimal tanah. Kita selesaikan. Luas tanah kan karena dia berbentuk persegi panjang, berarti luasnya yaitu panjang dikali lebar. Panjangnya tadi 20 meter dan lebarnya yaitu 6Y-1. Ini kan tadi harus lebih dari sama dengan 100 meter persegi kan. Berarti 20 meter dikali 6Y-1 meter lebih dari sama dengan 100 meter persegi. Nah, karena ini ada 20 meter ya, kita bagi kedua ruas dengan 20 meter. Kan ini nanti dicoret 20 meter dibagi 20 meter 1 ya, habis. Kemudian 100 meter persegi dibagi 20 meter, berarti hasilnya yaitu 5 meter. Nah, ketemu 6Y dikurangi 1 meter lebih dari sama dengan 5 meter. Nah, karena ada konstanta di ruas kiri, ini M ini meter ya, bukan variabel. Berarti kita jumlahkan kedua ruas dengan 1 meter. Menjadi ruas kiri hasilnya 6Y dan ruas kanan hasilnya yaitu 6 meter. Nah, karena ini 6Y lebih dari sama dengan 6 meter. Berarti jika kita cari nilai Y-nya, kita bagi kedua ruas dengan 6. Berarti menjadi Y lebih dari sama dengan 1 meter. Berarti nilai minimalnya Y sama dengan 1 meter. Nah, yang ditanyakan tadi kan lebar minimal tanah, bukan nilai minimal dari Y. Berarti harus kita cari dulu. Lebar minimal tanah dapat kita peroleh dari nilai Y yang minimal. Berarti lebar tanah kan tadi 6Y-1 ya. Sama dengan 6Y-1 meter. Y-nya tadi 1, berarti sama dengan 6 dikali 1 dikurangi 1, yaitu 5 meter. Kesimpulannya yaitu jadi lebar minimal tanah Budiah agar luasnya tak kurang dari 100 meter persegi adalah 5 meter. Contoh yang ketiga. Jumlah permen Vivi adalah 5 kurangnya dari 2 kali permen Dinda. Ini sama yang seperti pada soal persamaan tadi ya, jika jumlah permen mereka, nah bedanya di sini, tidak lebih dari 31 buah. Tentukan jumlah permen Dinda yang mungkin. Nah, ini tidak lebih dari, berarti sama dengan atau kurang dari. Tandanya berarti kurang dari sama dengan. Diketahuinya sama seperti tadi ya, jumlah permen Dinda. Kita misalkan D dan jumlah permen Vivi yaitu 2D-5. Dan jumlah permennya kurang dari sama dengan 31 karena dia tidak boleh lebih dari 31. Yang ditanyakan yaitu jumlah permen Dinda yang mungkin. Kita jawab ya. Kita selesaikan. Jadi kan jumlahnya tidak lebih dari 31 atau kurang dari sama dengan. Berarti jumlahnya kan D ditambah 2D-5 kurang dari sama dengan 31. Ini hampir sama seperti yang persamaan tadi ya. D ditambah 2D yaitu 3D. Kemudian ada negatif 5, berarti kita tulis min 5 kurang dari 31. Kemudian kita hilangkan negatif 5 di ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruas dengan 5. Jadi menjadi 3D kurang dari sama dengan 36. D-nya kurang dari 12. Nah, ada syarat lagi, yaitu kan permen Vivi ini 2D dikurangi 5. Yang namanya jumlah permen kan berarti rentangnya dari 0 sampai sekian kan. Tidak ada jumlah permen negatif. Berarti kita juga harus cari batas minimal atau nilai minimal dari D agar jumlah permen Vivi ini tidak negatif. Berarti kita cari ya nilai minimal dari D. Nah, ini tadi jumlah permen Dinda ya. Berarti kan jumlah permen Vivi 2D dikurangi 5 itu kan harus lebih dari sama dengan 0. Yang namanya jumlah berarti tidak boleh negatif. Nah, berarti 2D, dua ruas kita jumlah dengan 5 ya, berarti 2D lebih dari sama dengan 5. D-nya lebih dari sama dengan 2,5. Nah, karena permen ini jumlahnya bilangan cacah ya, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, tidak ada yang setengah-setengah. Kita bulatkan, berarti D-nya ini atau jumlah permen Dinda harus lebih dari sama dengan 3. Berarti nilai
yang boleh untuk jumlah permen Dinda yaitu dari 3 sampai 12. Kesimpulannya yaitu, jadi jumlah permen Dinda yang mungkin adalah tidak kurang dari 3 dan tidak lebih dari 12 buah, atau jika kita tulis dalam himpunan, notasi himpunan yaitu D dengan D lebih dari sama dengan 3 dan D kurang dari sama dengan 12, dengan D yaitu bilangan cacah karena kita jumlah permen. Kemudian contoh yang keempat, ini contoh yang terakhir. Ini yang pada video pertama tadi ya, diketahui besar suatu sudut adalah 3x min 12 derajat. Tentukan batas nilai x agar sudut tersebut menjadi sudut lancip. Diketahui ya, besar sudut lancip 3x min 12. Yang ditanyakan nilai x yang memenuhi. Tadi kan sudut lancip adalah sudut yang besarnya lebih dari 0 dan kurang dari 90 derajat kan? Berarti kita juga cari dua batasnya. Nah, ini sudut lancip lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Yang pertama, lebih dari 0 derajat dulu ya. 3x min 12 berarti kan lebih dari 0. 3x min 12 lebih dari 0. Kita hilangkan negatif 12 pada ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruas dengan 12. Berarti hasilnya 3x lebih dari 12. Kita bagi kedua ruas dengan 3. Hasilnya yaitu x lebih dari 4. Kemudian ini syarat yang kedua atau batas yang kedua, kurang dari 90 derajat. Berarti 3x min 12 kurang dari 90. Sama seperti ini ya caranya. Kita hilangkan negatif 12 pada ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruas dengan 12. Berarti hasilnya 3x kurang dari 102. Kita bagi kedua ruas dengan 3 ya. 3x dibagi 3 yaitu x, dan 102 dibagi 3 yaitu 34. Berarti x kurang dari 34. Kita peroleh ya dari dua penyelesaian ini diperoleh bahwa himpunan penyelesaiannya berarti x, di mana x lebih dari 4 dan kurang dari 34 dengan x bilangan real. Jadi nilai x agar sudut tersebut membentuk sudut lancip adalah lebih dari 4 dan kurang dari 34. Untuk contoh penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel sampai di sini dulu ya anak-anak. Apakah dapat dipahami? Intinya yang pertama, kita harus dapat menentukan tanda penghubung untuk pertidaksamaannya dengan kata-kata kunci yang sudah Ibu berikan tadi. Kemudian kita modelkan dalam bentuk aljabar, kemudian kita selesaikan pertidaksamaannya dan kita membuat kesimpulan. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Semoga dapat dipahami. Jika ada pertanyaan silakan bertanya melalui kolom komentar maupun WA. Cukup sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.